Oke, jadi yang melaporkan Rasman itu di Mabes Polri adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bulan Februari 2025. Jadi pelapornya adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terlapornya Rasman dan kawan-kawan. Setelah melalui proses penyelidikan, saksi sudah diperiksa, saya pun sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan. Ternyata sudah digelar perkaranya di Mabes Polri dan sudah dibuat keputusan hasil gelar bahwa memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Ya, jadi sekarang sudah taraf penyidikan, bahkan SPDP-nya surat pemberitahuan bahwa dimulai penyidikan telah diberitahuan kepada kejaksaan. Ya, jadi sekarang ini Mabes Polri mulai memeriksa lagi semua saksi-saksi dalam tahap penyidikan, dan sesudah saksi-saksi ini diperiksa maka akan ditentukan tersangka. Ya, itu. Mungkin ada berapa saksi lagi Bang mungkin yang akan diperiksa? Saya nggak tahu, tapi yang jelas yang diperiksa itu adalah saya, kemudian hakim hakim pengadilan di Jakarta Utara, yang itu ibu itu ya, yang ketua majelis hakim yang diteriakin oleh Rasman koruptor kata, dan live TikTok. Dan juga yang diperiksa juga adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pelapor, dan tentu saksi-saksi lain saya nggak tahu detailnya. Ya, aku yakin unsurnya sudah dipenuhi, ya, karena ini pada dasarnya sama dengan seperti tindakan contempt of court di luar negeri. Kalau di luar negeri tindakan menghina pengadilan itu dalam hitungan jam di penjara. Cuma di kita kan belum ada undang-undang contempt of court sehingga memakai pasal-pasal tua KUH pidana gitu. Ya. Mungkin kemungkinan berapa persen Bang peluang Rasman Dekak dan kawan-kawan? Kalau dari segi pasalnya memungkinkan untuk ditahan walaupun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, karena salah satu pasal yang dituduhkan, yang dilaporkan itu adalah pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tapi ini pasal yang dikecualikan. Artinya dikecualikan walaupun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun bisa ditahan. Berapa Bang ancamannya? Kurang dari 5 tahun, saya lupa. Kurang dari 5 tahun, ya. Bang, artinya kan yang terlapor itu ada tiga orang ya Bang? Saya nggak tahu persis siapa yang jadi, ya kan di laporannya hanya ditulis Rasman Nasution dan kawan-kawan. Saya nggak tahu akhirnya siapa yang jadi terlapor. Yang saya tahu pasti, karena fokus saya kan hanya si botak itu, hanya si Rasman. Yang saya tahu si Rasman, yang lain saya nggak tahu. Lalu mungkin gimana persiapan Abang? Nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan, karena itu kan hanya menceritakan apa yang saya lihat pada saat persidangan di tanggal, kalau nggak salah tanggal 6 Februari ya. Tanggal berapa itu waktu itu? Bukan, pokoknya di Februari, lupa saya tanggal berapa itu, ya. Lalu Bang, Saya hanya menceritakan bahwa benar saya melihat Rasman teriak-teriak, ditujukan teriakannya kepada hakim dengan mengatakan koruptor gitu loh. Di dalam ruangan pengadilan. mungkin apa yang udah Abang maksudnya untuk mendukung mempercepat penahanan itu Bang, mungkin udah menyurati siapa mungkin Bang? Ya, tentu saya sebagai terkait dengan kasus itu juga sudah menyurati Mabes Polri agar yang bersangkutan memohon agar segera ditetapkan tersangka dan ditahan. Itu kan bebas kita memohon, itu kan hanya memohon, ya. Dan ya kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas dia sudah mengalami masalah yang sangat serius dalam karirnya. Rasman itu sudah terdakwa, sudah dalam kasus pertama terdakwa, kemudian surat izin prakteknya dibekukan, dan kalau ini sampai
kalau ditetapkan tersangka bakal terdakwa lagi nanti. Bayangkan 2 kasus pidana, ya. Jadi nanti klien mana lagi yang mau sama dia gitu loh. Makanya saya udah bilang berkali-kali, sudahlah Rasman, kamu udah salah orang. Kamu salah melawan Hotman. Kalau Hotman itu pakai otak, pakai strategi. Kalau dia kan bisanya cuma teriak-teriak tapi bukan jagoan. Mungkin siapa yang takut sama dia, ya? Preman bukan. Ya kan? Jadi kalau saya menghadapi dia, saya ketawa-ketawa aja, ya. Gitu. Nah, dia tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke arah masalah besar gitu. Dia ikutin gaya gua, dia ikutin strategi gua, tapi dia tidak sadar bahwa itu sudah membuat dia karirnya sudah hancur-hancuran begitu. Akhirnya saya pakai otak, dia pakai emosi. Gitu loh. Artinya abang nggak ada pintu maaf lagi ya, Bang? Nggak ada pintu. Kalau saya menyarankan untuk orang seperti itu tidak pantas jadi pengacara, ya, tidak pantas. Sudah benar-benar banyak kasus dia sering banget dipecat oleh kliennya, ya, termasuk oleh Richard Lee. Kalau nggak salah Fadel mecat juga ya, Memutuskan umum. ya iyalah. Banyak ya. Tapi mungkin dia kan kabarnya kan punya pasangan AR, Punya apa? istri banyak gitu. Makanya abang nggak melihat ke arah sana, abang mungkin. Apanya? Kan dia punya keluarga banyak tuh, dia punya istri banyak. Nggak Itu urusan dia lah. Yang jelas aspirasi saya jauh lebih cantik dan lebih metropolitan, ya. Pandangan abang sebagai praktisi hukum yang senior juga, Bang, akibat dari perbuatan Rasman pada tanggal 6 Februari itu apa sih, Bang, imbasnya, Bang, terhadap Iya, pengadilan mungkin? Ya, dia sudah hancur karir dia. Dia kan nggak boleh praktek sekarang ini. Selama dibekukan nggak boleh praktek. Dan yang kedua, pasti semua hakim nggak suka sama dia. Jadi klien mana yang mau pakai jasa dia lagi gitu loh. Pasti ketakutan, takut perkaranya kalah. Iya kan? Jadi sudahlah. Makanya saya bilang berkali-kali, udahlah Rasman, pulang kampung lah kau. Bikin peternakan ayam lah di kampung kamu, ya. Jakarta bukan tempatmu, udahlah. Udah terlalu banyak pengacara hebat, pengacara keren. Kau nggak mampu bersaing. Kau pakai emosi, tapi kau bukan preman. Nggak ada yang takut sama kamu gitu loh. Makanya di Instagram pun saya bilang, pulanglah kau. Sudahlah. Mendingan kau beternak bebek di kampung, ya, atau beternak ayam, ya. Udahlah. Akan diperiksa, Bang, kira-kira abang? Ya, sesudah saksi semua diperiksa. Saya hari Senin jam 9.30. Ya. Mabes Polri, Bang. Ya, itu sudah gelar. Arti gelar itu divisi-divisi terkait di Mabes sudah dikumpulkan, baik divisi hukum, divisi propam, divisi wasidik, semuanya sudah diperiksa, dipanggil dan sudah ditetapkan bahwa layak untuk naik sidik. Artinya bakal ditetapkan tersangka dalam waktu dekat. Dan siapa lagi? Anda kan bisa menduga. Yang teriak-teriak sebagai tersangka kan, yang teriak-teriak bukan tersangka, yang teriak-teriak koruptor kan dia yang menghina hakim. Jadi sudah hampir dapat sudah kemungkinan besar bakal dia yang jadi tersangka utama. Ya, aduh gimana nanti 2 perkara pidana coba. Kasihan ya, Kak. Aku kasihan sama dia, kasihan gue sama dia. Udah dari daerah merantau ke ibu kota, ya, nggak punya koneksi politik. Saya yakin dia punya dompet pun pas-pasan. Kliennya siapa gitu loh, ya. Kasihan saya. Mendingan udah itu kalau ngomong di medsos selalu ceramah pokoknya orang ketawa gitu loh, nggak ada yang percaya lagi sama dia, ya. Ya, thank you, Bang. Oke, yuk.